Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan berbagi pembahasan tugas pertemuan ke-5 ya, tentang merancang model matematika dan menyelesaikannya. Nah, untuk materi ini biasanya soal yang ditemukan dalam bentuk hal-hal yang bersifat kontekstual, artinya hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan di sekitar kita gitu. Ini ada contoh yang sederhana. Nah, kita lihat di sini soalnya ada seorang pemilik toko ingin mengisi tokonya dengan sepatu laki-laki paling sedikit 100 pasang dan sepatu wanita paling sedikit 150 pasang. Kondisinya toko tersebut itu hanya dapat memuat 400 pasang sepatu. Nah, di sini ada nilai keuntungan yang diharapkan. Untuk sepatu laki-laki sepasangnya 1000 dan sepatu wanita sepasangnya 500. Nah, ini ada kondisi lagi nih, sepatu laki-lakinya tidak boleh lebih dari 150 pasang. Jadi untuk menyelesaikannya ini, langkah pertama kita harus membuat model matematikanya dulu. Cuman ada beberapa kata kunci di sini yang harus diperhatikan, terutama kata-kata seperti ini nih, paling sedikit ya, kata-kata paling sedikit. Ada juga di ini kata kunci tidak boleh melebihi. Itu kata kuncinya. Jadi kalau ada kalimat seperti ini, kata-kata paling sedikit berarti ini batas minimalnya nih 100, ya kan? Terus kalau ada kalimat tidak boleh melebihi berarti 150 ini sebagai batas maksimalnya gitu. Nah, oke, jadi pertama kita misalkan dulu, kita buat permisalan. Di sini kita misalkan X itu sebagai variabel apa dan Y juga sebagai variabel apa. Di sini saya misalkan X sebagai jumlah pasang sepatu laki-laki ya. Di sini jumlah pasang sepatu laki-laki. Jumlah pasang sepatu laki-laki dan Y sebagai jumlah pasang sepatu wanita. Nah, berarti model matematika yang bisa saya buat pertama, model matematika yang pertama, sepatu laki-laki di sini paling sedikit 100 pasang. Berarti X lebih dari atau sama dengan 100. Karena 100 ini sebagai batas minimal, maka X harus lebih dari 100 gitu. Terus yang kedua, kita lihat di sini, sepatu wanita paling sedikit 150 pasang. Berarti Y harus lebih dari 150 atau sama dengan 150 karena di sini kalimatnya paling sedikit 150 pasang. Nah, terus ternyata di sini ada ketentuan lagi, toko tersebut hanya dapat membuat 400 pasang sepatu. Berarti dari sini bisa kita tentukan bahwa jumlah pasang sepatu laki-laki dan jumlah pasang sepatu wanita ini maksimal tuh 400. Berarti jumlah ini, jumlah X plus Y itu tidak boleh lebih dari 400, artinya harus kurang dari 400. Nah, terus perhatikan lagi di sini nih, ternyata ada kalimat jumlah sepatu laki-laki tidak boleh melebihi 150 pasang, artinya 150 sebagai batas maksimal. Maka di sini saya tambahkan nih di sini, dan X harus kurang dari atau sama dengan 150 karena ini 150 sebagai batas maksimal, maka X harus kurang dari 150. Kalau tadi di sini kan 100 sebagai batas minimal, maka X harus lebih dari 100. Nah, ke model matematika seperti ini bisa digabungkan nih.
ya kan? Artinya X mulai dari 100 sampai 150. Kalau ada model matematika seperti ini, sebaiknya digabung jadi 100 kurang dari atau sama dengan X, atau X lebih dari 100 gitu kan, dan X kurang dari atau sama dengan 150. Nah, ini model matematika untuk ketentuan jumlah pasang sepatu laki-laki. Ini jumlah pasang sepatu wanita, dan ini ketentuan toko tersebut hanya dapat menampung 400 pasang sepatu. Nah, gimana dengan keuntungan sepatu laki-laki di sini 100 dan wanita 500? Karena di sini pertanyaannya tentang keuntungan terbesar, berarti di sini nilai optimum yang dicari sebagai nilai maksimum. Nah, berarti di sini kita buat sebagai fungsi objektifnya nih, fungsi objektif. Nah, fungsi objektifnya kalau kita cari di sini fungsi objektif, fungsi objektif. Nah, fungsi objektifnya di sini kalau kita lihat f(x, y), fungsi keuntungan ya. Dimana fungsi keuntungannya setiap pasang sepatu laki-laki itu diharapkan keuntungannya 1000. Nah, 1000x itu maksudnya setiap pasang sepatu laki-laki ini keuntungannya 1000. Tuh, tambah 500 y. Nah, artinya ini jumlah keuntungan yang diharapkan, ini jumlah pasang sepatu wanitanya. Nah, ini fungsi objektifnya. Kita cari tuh dengan metode uji titik pojok atau metode garis selidik. Oke, untuk model matematikanya cukup dulu sampai sini. Oke, setelah kita merancang model matematika dari soal ini, maka langkah berikutnya kita selesaikan. Oke, kita udah dapat sistem pertidaksamaan linearnya di sini, dan kita juga udah dapatkan fungsi objektifnya di sini. Oke, ini fungsi objektifnya. Kita udah dapatkan fungsi objektifnya. Nah, ini saya akan selesaikan pada aplikasi GeoGebra dengan menggunakan metode garis selidik aja ya. Oke, kita ke GeoGebra. Nah, kita lihat di sini fungsi objektifnya. Tadi 1000x plus 500y. Maka dari fungsi objektif ini kita buat persamaan garis selidiknya tuh, ya kan? 1000x plus 500y. Nah, nilai yang di sini kan sebenarnya disarankan hasil perkalian antara 1000 dengan 500. Maka di sini 500.000. Nah, ini kita sederhanakan. Kedua ruas dibagi 500. Jadi hasilnya 2x plus y sama dengan 1000. Oke, kita lihat sistem pertidaksamaan linearnya di sini. Pertama, x lebih dari atau sama dengan 100 dan x kurang dari atau sama dengan 150. Daerahnya itu yang ini. Nah, ini ya. Jadi x ini lebih dari 100 dan kurang dari 500. Berikutnya, y lebih dari atau sama dengan 150. Ini nih, y lebih dari atau sama dengan 150, maka di atas 150. Berikutnya, pertidaksamaan linear x plus y kurang dari atau sama dengan 400. Oke, ini daerahnya di sebelah kiri dari garis linear x plus y sama dengan 400. Untuk menggambar garis linear ini dan menentukan daerah penyelesaiannya, silakan dipelajari lagi video tutorial sebelumnya ya. Berikutnya dari sini kan sebenarnya kelihatan ya, daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linearnya itu ini nih, daerah yang paling gelap. Daerah yang paling gelap tuh ini. Nah, ini daerah yang paling gelap. Maka dari sini bisa ditentukan titik ujinya sebenarnya ini yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Nah, dan setelah itu kita coba gambar garis selidiknya nih. Nah, persamaan garis selidiknya kan ini 2x plus y sama dengan 1000. Maka garis selidiknya itu ini
Oke, sekali lagi bagaimana cara menggambar garis linear silahkan dipelajari lagi video tutorial sebelumnya ya. Nah, saya tinggal geser aja nih, saya tinggal geser garis lidik ini ke titik pojok yang udah ditentukan di sini. Jadi kalau saya geser garis lidik ini ke titik pojok yang pertama, berikutnya ke titik pojok yang kedua, dan terakhir ke titik pojok yang ketiga. Oke, nah kita lihat di sini pertanyaannya kan meminta keuntungan terbesar, artinya nilai optimum yang diminta di sini nilai maksimum. Nah, karena nilai maksimum kita lihat aja, ternyata garis yang paling kanan kan ini nih. Nah, ini garis yang paling kanan, artinya titik uji yang dilewati oleh garis paling kanan ini merupakan titik uji untuk nilai maksimumnya. Ya udah, kita uji aja nih. Titik D, berapa koordinat titik D? Oh, koordinat titik D ternyata di sini 250, 150, ya kan? X-nya 250, Y-nya 150. Ya, kita uji tuh. Oke, kita uji dengan titik pojok D ya. Oke, setelah kita simpulkan bahwa D di sini sebagai titik uji nilai maksimumnya, kita tinggal substitusi ke fungsi objektifnya. Saya akan lanjutkan di sini. Titik D yang akan kita uji di sini dengan koordinat tadi 250,150. Nah, ya, 250,150. Kita substitusi ke fungsi objektifnya. Di sini fungsi objektifnya, maka X-nya diganti 250 dan Y-nya diganti 150. Maka setelah variabel X di sini diganti dengan 250 dan Y diganti dengan 150, terus hasilnya dijumlah, maka nanti akan didapatkan nominal 325.000. Oke, ini sebagai keuntungan maksimum nih. Mana tuh 325.000? Ini C. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.